Karena Xiao Ming telah melakukan terlalu banyak hal buruk. Dia terlempar ke gurun pasir yang sepi. Tepat ketika dia menyesalinya, sekelompok wanita cantik tiba-tiba muncul di depannya. Dia bangkit dan berjalan menghampiri mereka. Rasa lelah putus asa semuanya hilang. Sifat bajingannya yang buruk keluar. Namun, akibatnya membuatnya menyadari kenyataan. Setelah beberapa saat, dia diikat dan dibawa ke sebuah suku. Ketika dia melihat tengkorak berguling-guling di tanah ditendang seperti bola, dia menyadari bahwa situasinya tidak benar sekali. Tempat ini ternyata adalah suku kanibal. Lebih buruk lagi, suku tersebut diperintah sepenuhnya oleh wanita. Mereka sama sekali tidak memperlakukan laki-laki sebagai manusia. Ada beberapa laki-laki yang diikat di tiang, dan tukang daging di samping mereka. Tentunya tidak semua laki-laki akan dimakan. Yang muda dan tampan akan dijadikan hewan peliharaan oleh orang dewasa. Yang tua akan menjadi hewan peliharaan anak-anak. Saat ini, seorang gadis kecil datang ke arahnya. Melihat penampilan gadis kecil yang lucu dan imut itu, Xiao Ming ingin meminta air untuk diminum. Tetapi gadis kecil itu menuangkan semua air ke tanah tanpa membiarkannya minum setetes pun. Tertangkap di sini hanyalah mimpi buruk bagi pria. Di mata mereka, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan babi, sapi dan domba. Pada malam hari semua hewan peliharaan laki-laki akan dibawa ke alun-alun. Dikombinasikan dengan wanita seperti ini. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan segera menjatuhkannya. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Ratu juga datang ke alun-alun. Xiao Ming yang kurus dan lembut, dibawa ke kamar tidur. Melihat sang ratu anggun dan menawan di atas tempat tidur, Xiao Ming mengira dia telah memanfaatkannya, tetapi dia menyesalinya keesokan harinya. Xiao Ming, yang telah bertengkar sepanjang malam, saat ini badannya lemah hingga harus berjalan menggunakan tongkat. Dia ingin melarikan diri dari tempat yang menakutkan ini. Tetapi saat dia berjalan ke pintu, dia dihadang dan dibawa kembali oleh sekelompok wanita. Tidak lama kemudian, dia terjatuh ke tanah, memohon untuk membebaskannya. Lelaki tua peliharaan gadis itu tertawa saat melihat Xiao Ming. Gadis kecil itu berbalik dan memarahinya. Lelaki tua itu menangis dan tersungkur di tanah. Sekelompok wanita di sampingnya menertawakannya. Hari ini, dia dibawa ke kediaman penyihir agung, yang memberinya tugas prokreasi. Memerintahkannya untuk membuat ratu hamil dalam waktu 3 bulan. Bagi dia yang telah mengalami banyak pertempuran, tidak ada tekanan pada hal semacam ini. Jadi dia melakukan tugas penting ini dengan gembira. Pria gemuk kecil ini juga seorang tahanan. Tetapi dia menjadi pemimpin kecil di suku karena kecerdikannya. Dia memperingatkan Xiao Ming untuk memanfaatkan 3 bulan ke depan. Jika dia gagal menyelesaikan tugasnya, dia akan diambil sebagai budak. Menurutnya, selama dia masih hidup, dia tidak berani berharap terlalu banyak. Xiao Pang juga mengingatkannya untuk tidak terlalu cepat bahagia. Jika tugas selesai dan ratu berhasil hamil, maka kematiannya akan datang. Karena nilai gunanya sudah habis. Jadi suku kanibal sama sekali tidak membutuhkan tambahan manusia. Di sini, laki-laki seperti barang, dan bisa diperjualbelikan. Yang terlihat malang hanya bisa dibeli dengan 2 kol. Yang termahal hanya seharga 2 ekor domba. Untuk mencerminkan nilainya sendiri dan meningkatkan status sosialnya, Xiao Ming datang dengan caranya sendiri. Dia memenangkan kesempatan untuk merawat ratu. Ratu sangat nyaman dilayani olehnya, dan dia segera dihadiahi rumah. Tapi rumahnya dengan cepat diubah menjadi salon kecantikan olehnya. Kemudian pelanggan pertama disambut dengan sangat ramah. Namun setelah gadis jelek itu masuk, keduanya muntah karena merasa jijik, lalu bergegas masuk untuk melayaninya. Permintaan damai juga sangat sederhana, yaitu melayaninya sampai puas. Gadis jelek itu membuka kakinya. Keduanya tercengang melihat kaki gadis jelek itu. Tidak berani lalai, mereka segera memulai perawatan. Mencukur bulu kakinya, masker wajahnya. Dia menikmati perawatan dan dipijat dengan nyaman. Kemudian Xiao Pang menghilangkan 2 gigi depannya, dan memotong rambutnya. Ketika melihat cermin, dia tidak percaya bahwa gadis jelek itu menjadi cantik.
Ketika dia pergi, dia sangat puas dan memberikan ciuman sebagai hadiah. Kemampuan untuk membuat wanita itu cantik segera menimbulkan sensasi di suku. Banyak perempuan yang masuk dan meminta dilayani. Terlalu sibuk untuk bekerja lembur. Xiao Ming, yang telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, merasa bahwa dia baik-baik saja, dan mengatur makan malam dengan ratu malam itu. Dia menggunakan semua keterampilan hidupnya untuk menunjukkan kesopanan di depan ratu. Namun, sang ratu tidak tergerak oleh retorikanya, dan menusuk pikiran kecilnya di tempat. Pada saat yang memalukan ini, tiba-tiba terdengar teriakan di luar. Ternyata seorang gadis kecil baru saja tenggelam. Ketika semua orang bingung, Xiao Ming segera melangkah maju, memeluk gadis kecil itu dan membalikkannya. Menggunakan akal sehat melakukan pertolongan pertama untuk menyelamatkannya. Segera menghidupkan kembali gadis kecil itu. Di halaman ini, Xiao Ming menjadi pahlawan besar di suku tersebut. Ratu juga melepaskan prasangka buruknya dan mengizinkannya meninggalkan kandangnya dan tidur dengan ratu. Bahkan penjaga yang biasanya galak menjadi sangat ramah ketika melihatnya lagi. Bahkan menerima beberapa kalung bunga dalam perjalanan pulang. Memintanya untuk membawanya pulang untuk menebus tubuhnya. Hari ini Ratu memimpin pasukan keluar untuk memeriksa lokasi. Ketika melewati ngarai, dia tiba-tiba diserang oleh suku Tasda. Suku yang kalah jumlah melarikan diri setelah disergap. Xiao Ming juga melarikan diri ke sebuah gua dengan Ratu. Sekelompok kunang-kunang tiba-tiba muncul di gua yang gelap. Untuk membuat Ratu senang, Xiao Ming memasukkan kunang-kunang ke dalam balon dan memberikannya kepada Ratu sebagai lentera. Ini langsung memanaskan gua yang awalnya dingin. Keesokan harinya, ketika keduanya bergegas kembali, mereka melihat situasi yang menyedihkan di depan mata mereka. Ternyata ketika mereka sedang pergi, air sumur di suku tersebut tercemar oleh sistem runcing Tasda yang bercampur, sehingga menyebabkan sebagian besar suku tersebut sakit dan meninggal. Lebih buruk lagi, menurut laporan dari pengintai depan, Tasda setelah tiba, dan Ratu yang tidak memiliki siapapun untuk digunakan, harus memerintahkan pembebasan semua budak yang bersedia berjuang untuk suku dan memberikan status. Penduduk suku dan mereka tidak memaksa mereka untuk meninggalkan tempat ini. Di bawah bujukan Xiao Pang yang sungguh-sungguh, Xiao Ming akhirnya memutuskan untuk pergi bersama. Sebelum keduanya pergi jauh, mereka melihat pasukan Tasdas muncul di depan mereka. Suku setelah cedera parah tidak boleh menjadi lawan mereka. Setelah serangkaian perselisihan, keduanya akhirnya memutuskan untuk kembali ke suku untuk membantu. Pada saat ini, orang-orang Tasdas masuk langsung, dan menjarah suku tersebut. Hanya beberapa jenderal yang tersisa yang masih mati-matian melawan. Penyihir agung bahkan menggunakan trik kecantikan untuk menghadapi raja. Tetapi raja menaklukkan penyihir agung dengan satu gerakan. Budak bodoh itu memanfaatkan situasinya. Xiao Pang memukul kepalanya dari belakang. Dia berbalik dan menampar Xiao Pang, lalu terjatuh ke tanah. Setelah itu budak itu juga terjatuh ke tanah. Akhirnya pasukan laki-laki memenangkan pertarungan. Sementara pasukan perempuan tertunduk. Setiap prajurit diberi setidaknya 2 istri, dan raja langsung mengumumkan bahwa 10 wanita tercantik harus menjadi miliknya. Tepat ketika orang-orang masih meneriakkan kemenangan, tiba-tiba ada hembusan angin antara langit dan bumi, dan ada kuda meringkik di kejauhan. Sebuah kuda yang luar biasa terlihat di mata semua orang. Dia menantang raja tanpa ragu-ragu. Martabat raja tidak akan pernah membiarkan siapapun memprovokasi dia. Apalagi pihak lain adalah Xiao Ming. Begitu mereka bertarung, raja membuat Xiao Ming terjatuh dari bahunya. Ratu yang melihatnya sangat cemas dan khawatir. Xiao Ming jelas bukan tandingan raja. Tetapi dia tidak mundur, dan akhirnya dipukuli dan dilawan di tanah. Ketika raja menginjaknya di tanah, dia tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Dengan cepat mengulurkan tangannya dan menjatuhkan raja. Kemudian melompat dan memukul raja dengan keras. Suku kembali sejahtera. Tetapi Xiao Ming tidak luput dari nasib buruk dan digunakan sebagai pengorbanan.